Banyak orang yang percaya kebenaran teori konspirasi. Saya ingin katakan teman-teman bahwa teori konspirasi itu merupakan bagian dari post-truth. Kita tahu bahwa post-truth adalah pasca kebenaran dan itu sama dengan kabar bohong. Terkait dengan dinamika politik di tanah air kita, lagi-lagi teori konspirasi diarahkan pada lawan-lawan politik, yang maksudnya adalah satu saja, yaitu lawan politiknya dikalahkan dan dihancurkan. Siapa lagi kalau bukan Jokowi? Jokowi dianggap sebagai aktor yang telah merusak kemapanan beberapa elit, dan para elit ini kemudian merasa terganggu dengan keberadaan dan sepak terjang politik Jokowi, terlebih ketika Jokowi memimpin Indonesia 2 periode. Karena itu ketika Jokowi sudah purna tugas, dicarilah berbagai macam usaha dan hal-hal yang bisa menjatuhkan dan merendahkan harkat martabat Jokowi. Dalam konteks ini teman-teman, teori konspirasi yang adalah post-truth itu sendiri dijadikan sebagai fakta kebenaran yang kemudian dipaksakan untuk disebarkan dalam media-media sosial untuk membuat kegaduhan-kegaduhan dalam pandangan publik, agar publik luas bisa menerima apa yang dianggap benar itu, dan kebenaran yang merupakan kabar bohong itu kemudian dijadikan sebagai milik publik. Dalam konteks ini teman-teman, saya menemukan sebuah video yang sengaja dikaitkan bahwa banyaknya kunjungan orang-orang, baik para politisi maupun rakyat biasa, ke rumah Jokowi, yang saya katakan rumah Jokowi sekarang sudah menjadi destinasi wisata, itu dianggap sebagai settingan belaka. Apakah kita bisa menerka bahwa apa yang terjadi ini merupakan dinamika yang wajar, ataukah kita masuk ke dalam konspirasi atau teori konspirasi bahwa settingan terkait dengan banyaknya orang yang berkunjung ke rumah Jokowi itu adalah sebuah proses dari apa yang dibuat dan menjadi kepentingan Jokowi untuk membuat dirinya sebagai tokoh publik yang dicintai oleh orang banyak. Bagaimana kita membahas hal ini? Teman-teman, teori konspirasi adalah salah satu problem dalam dinamika demokrasi di banyak tempat. Tidak hanya di Indonesia, tapi di banyak negara, teori konspirasi dipakai oleh mereka-mereka yang sadar bahwa ada lawan politik yang ingin dikalahkan dan dihancurkan. Teori konspirasi membangun narasi-narasi tandingan yang datang dari ujaran kebencian, disinformasi, dan fitnah. Semuanya itu dikapitalisasi untuk tujuan tertentu, kepentingan tertentu. Saya sering mengatakan bahwa sebetulnya politik itu tidak bebas kepentingan. Tidak ada politik yang murni tanpa kepentingan. Politik itu syarat dengan kepentingan, dan salah satu kepentingannya adalah mengetahui siapa lawan, siapa kawan, dan terhadap mereka yang diposisikan sebagai lawan, maka pilihannya hanya satu, membangun narasi yang sebetulnya itu bohong belaka, tetapi kemudian dijadikan berita yang seolah-olah benar, dan kebenaran yang merupakan kabar bohong itu atau post-truth atau hoax itu kemudian dibagikan dalam ruang-ruang publik virtual atau media-media sosial untuk menampung banyak orang yang menyetujui pandangan itu, agar target yang disasar itu bisa kemudian dipojokkan dan diposisikan sebagai sumber masalah, dan karena itu harus dianggap sebagai target untuk dikalahkan dan dihancurkan. Dalam konteks ini teman-teman, teori konspirasi bisa membantu kita dalam membaca bagaimana kita melihat sepak terjang dan dinamika politik di tanah air kita yang selalu menempatkan Jokowi itu sebagai aktor yang bermasalah. Ketika OCCRP menarget Jokowi sebagai aktor politik dan pemimpin dunia yang terkorup, kita kemudian melihat ternyata post-truth itu tidak mengenai sasaran.
munculkan lagi post-truth yang baru, yaitu terkait dengan cawe-cawe atau jejak Jokowi dalam penerbitan SHM atau SHGB pembangunan pagar laut di perairan Provinsi Banten. Itu juga dianggap ada andil Jokowi. Paling tidak Jokowi memberikan konsesi pada orang-orang yang disebut sebagai pengembang untuk mengembangkan ekonomi mereka dengan memanfaatkan laut yang ada di Provinsi Banten. Itu pun juga nampaknya akan tidak berhasil untuk menarget Jokowi dilemahkan dan dihancurkan. Lalu teman-teman, ketika hari ini kita lihat banyak orang yang datang silih berganti ke kediaman Jokowi di Solo, itu juga kemudian dibangun narasi dan konspirasi yang mengatakan bahwa semua itu adalah settingan belaka. Semuanya itu tak lepas dari kepentingan Jokowi. Tetapi lagi-lagi kita mengerti sekarang bahwa rakyat ternyata punya kecerdasan sosial yang berbeda. Rakyat memiliki kecerdasan sosial yang sangat kritis dan karena itu mereka spontan menanggapi. Tidak ada yang settingan, tidak ada yang berangkat dari upaya kepentingan Jokowi untuk mengkondisikan semuanya. Semuanya ini murni belaka. Itulah jawaban-jawaban rakyat kecil ketika narasi konspirasi settingan itu terus-menerus dihembuskan ketika kediaman Jokowi dijadikan sebagai destinasi wisata. Bahkan banyak orang dari berbagai macam latar belakang, baik para politisi, mantan pejabat, termasuk juga mereka rakyat biasa, itu datang dari berbagai macam belahan Indonesia, wilayah Indonesia, untuk sekadar datang untuk melihat rumah Jokowi dan kemudian menanti dan mengharapkan Jokowi keluar dari rumahnya dan menyapa warga dan warga bisa bersuah foto dengan Jokowi. Apakah semuanya itu adalah narasi konspirasi? Saya ingin katakan teman-teman, kali ini pun usaha untuk mengatakan bahwa orang yang datang ke rumah Jokowi itu settingan dan itu tak lepas dari kepentingan Jokowi untuk menempatkan dirinya sebagai tokoh yang dicintai dan dirindukan oleh rakyat banyak, itu semua tidak membuahkan hasil. Kita lagi-lagi menemukan teori narasi konspirasi yang gagal total. Disinilah teman-teman kita jadi mengerti bahwa sepak terjang para aktor politik itu ditentukan oleh satu hal yang sering kali kita lupakan, bahwa kekuatan konspirasi dan kekuatan post-truth atau hoax atau kabar bohong itu disebarkan secara sistematis dan terprogram atau terstruktur, tetapi itu akan kalah dengan sendirinya karena satu hal, bahwa aktor politik tidak boleh kehilangan apa yang dinamakan etika publik yang jujur dan adil dan apa adanya. Itulah kekuatan narasi dari seorang Jokowi. Jokowi tidak mungkin dikalahkan oleh teori narasi dan konspirasi yang membuat ia seolah-olah menjadi sumber masalah. Padahal kita tahu bahwa apa yang terlihat pada Jokowi adalah ia adalah orang yang punya etika publik yang saya katakan tadi. Ia tulus apa adanya, ia jujur, dan ia menjadi orang yang menjadi bagian dari banyak orang kebanyakan. Inilah kekuatan politik Jokowi yang tidak dimiliki oleh banyak tokoh-tokoh politik. Kekuatan politik Jokowi itulah salah satu kekuatan yang membuat narasi-narasi dan konspirasi itu selalu gagal untuk menjatuhkan dan menghancurkan harkat martabat Jokowi. Dalam konteks kunjungan banyak orang ke kota Solo, itu bukan settingan, tetapi itu adalah sesuatu yang murni, yang apa adanya, dan orang semua merasa bahwa Jokowi bagian dari mereka, dan kekuatan post-truth atau kabar bohong yang sengaja secara sadar dihembuskan untuk menjatuhkan lawan-lawan politik itu justru tidak berhasil ketika lawannya adalah Jokowi. Jokowi memiliki etika publik yang tulus, yang murni, yang apa adanya, dan itu menyedot simpati banyak orang yang semakin mencintai Jokowi.